I feel at peace. I love being pretty. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film keluaran Netflix yang belum lama ini dirilis berjudul Uglies. Film ini menceritakan tentang distopia masa depan, di mana hampir semua orang memikirkan dan mengutamakan penampilan fisik di atas segalanya. Seseorang akan dianggap ada jika ia memiliki rupa yang menawan. Sebaliknya, jika hanya memiliki penampilan biasa, maka hal tersebut akan membuatnya terabaikan bahkan dikucilkan masyarakat. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. People call us uglies. During the time of the Rusties, dependence on fossil fuel decimated the earth. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan bumi di masa lalu, di mana manusia dengan segala keserakahannya mengeksploitasi sumber daya alam hingga habis tak tersisa. Keadaan itu pun lantas membuat bumi menghadapi krisis terbesarnya, yang berujung pada runtuhnya sebagian besar peradaban karena peperangan tiada henti. Hingga di suatu ketika, para ilmuwan terbaik di dunia berhasil melakukan rekayasa genetika menciptakan sumber energi listrik yang terbarukan, demi mengembalikan bumi seperti sedia kala bahkan jauh lebih canggih dan modern. Namun seperti yang kita ketahui, permasalahan utama hancurnya sebuah peradaban bukan sumber daya alam semata, melainkan sifat manusia itu sendiri, yaitu keserakahan, kesombongan, korupsi, kedengkian, serta sifat-sifat buruk manusia, yang pada akhirnya menciptakan perbedaan kelas di dalam masyarakat yang menghalangi mereka berbagi rasa kemanusiaan. Maka dari itu, ketika seorang anak menginjak usia 16 tahun, ia akan dikirim ke pusat kota untuk menjalani operasi atau penyempurnaan fisik menggunakan sebuah alat canggih berbentuk tabung yang akan mengubah hidupnya menjadi pribadi yang sempurna. Dan ketika semua orang sudah sempurna, maka konflik akan sirna dengan sendirinya. Semua orang akan menjadi rupawan, bahagia, dan tidak ada lagi rasa iri hati terhadap orang lain. Meskipun ada sebagian orang sudah terlahir dengan kondisi fisik yang menawan, tapi tetap saja ada kurangnya karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Karena itulah operasi ini wajib dilakukan untuk menyempurnakan bagian-bagian yang kurang tersebut, sampai dianggap ideal dan memenuhi standar oleh sistem yang berlaku di tengah masyarakat saat ini. Sementara orang-orang yang belum menjalani operasi penyempurnaan biasa disebut dengan istilah uglies atau burik. Dan setelah menjalani operasi penyempurnaan, mereka tinggal di sebuah kota modern yang disebut dengan kota pretty dengan segala gemerlap kecanggihannya. Sedangkan orang-orang burik yang belum mencapai 16 tahun ditempatkan di sebuah asrama yang letaknya di luar tembok distrik utama. All my life I wanted to be pretty. I thought it would change everything. Mirror, make me pretty. Sure, Tali. Lalu scene berpindah ke seorang gadis bernama Tali sedang berbicara sendiri di depan cermin. Tepatnya sih sedang berbicara dengan asisten digital yang tertanam di dalamnya untuk memperlihatkan versi dirinya yang cantik. Di masa depan yang serba canggih ini, teknologi sudah sangat jauh berkembang. Seperti komunikasi hologram, obat dengan teknologi nano yang bisa mengatasi segala penyakit, serta makanan berbentuk tablet. Nah, malam itu gebetan Tali yang bernama Paris ngajakin Tali naik ke atap gedung untuk sekedar mengintip apa yang dilakukan para warga pusat kota, menggunakan sebuah kacamata canggih seperti kepunyaan Robocop yang bisa melihat objek berjarak puluhan kilometer. Sebenarnya mereka ini dilarang keras keluar dari kamarnya di malam hari, dan setiap kamar memiliki sistem keamanan yang membuat mereka itu tidak bebas pergi kemana-mana. Namun karena Tali dan Paris bisa melakukan hacking pada sistem keamanan dengan cincin komunikasi, mereka itu bisa dengan mudah membuka jendela kamar lalu keluar. Nah, jadi malam ini adalah malam terakhir kebersamaan mereka di asrama, karena Paris baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-16, dan sesuai jadwal besok ia akan dikirim ke kota untuk menjalani operasi. Sementara Tali masih harus menunggu 3 bulan lagi sebelum dirinya genap berusia 16 tahun. Tapi meski begitu, Paris berjanji akan kembali untuknya seusai menjalani operasi, yaitu 2 bulan dari sekarang di bawah jembatan penghubung. I mean, you will be there in exactly 3 months. Yeah, but not tomorrow, like you. Tali, time to wake up. Esok paginya, seluruh penghuni asrama alias para agli-agli berkumpul di aula
untuk menghadiri wisuda pelepasan bagi para ugly yang sudah berusia 16 tahun. District Governor Dr. Naya Cable. Tak lama berselang, acara dibuka oleh gubernur distrik yang bernama Dr. Cable yang muncul melalui visual hologram. Dr. Cable mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah berusia 16 tahun. Usia tersebut merupakan puncak metamorfosis manusia, di mana mereka akan bertransformasi menjadi sosok sempurna luar dan dalam, serta terbebas dari diskriminasi akibat ketidaksempurnaan fisik mereka saat ini. Acara tersebut merupakan kebahagiaan sekaligus perpisahan, kebahagiaan bagi mereka yang akan dioperasi, serta kesedihan bagi teman dekat yang ditinggalkan seperti Tali. Apalagi Paris dan Tali sudah bersahabat baik sejak mereka tinggal di asrama. Bahkan jika Paris terluka, maka Tali akan membuat luka yang sama sebagai tanda persahabatan mereka. Selama tinggal di asrama, Tali juga bersekolah, serta beraktivitas sosial dengan para ugly sambil menunggu waktu bertemu dengan Paris. Hingga di suatu hari, tibalah saat di mana Tali dan Paris janjian bertemu di jembatan penghubung. Dan di malam harinya, Tali kembali meretas keamanan asrama, lalu meninggalkan cincin komunikasinya agar tidak terlacak, kemudian pergi ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, Tali melihat warga rupawan tengah asik berpesta. Namun setelah ditunggu sekian jam, Paris itu nggak kunjung datang. Lalu tanpa sengaja, seseorang melempar topeng transformasi yang bisa digunakan untuk merubah penampilannya dalam sekejap. Dengan topeng tersebut, Tali jadi bisa dengan mudah masuk ke kota Pretty, lalu bertanya pada seorang lelaki tampan di mana Garbo Mansion, yaitu tempat di mana Paris pernah memberitahu dirinya akan tinggal. Dan tak butuh waktu lama, Tali akhirnya menemukan sahabatnya tersebut di tengah-tengah pesta. Akan tetapi, bukannya senang, Paris malah bertanya kenapa Tali datang ke tempat ini. Seakan dirinya itu telah melupakan janjinya untuk kembali padanya. Sikapnya tersebut membuat Tali menyadari bahwa Paris tidak lagi seperti dulu. Bahkan ia menghapus luka tanda persahabatan di tangannya. I mean, you'll get it when you're pretty. Lalu Paris menjelaskan ketika seseorang telah menjadi rupawan, maka segalanya akan berbeda. Namun bukan berarti mereka berdua tidak bisa bersahabat seperti dulu, tapi nanti setelah Tali menjadi rupawan. Jadi ya bisa dibilang Paris itu agak merasa gengsi punya teman ugly seperti dirinya. What are you doing here? Sialnya, keberadaan Tali di tengah kota terdeteksi sistem keamanan yang membuat Tali panik lalu mengambil sebuah jaket bungee jumping. Kemudian buru-buru kabur sebelum ditangkap pengawas. Akan tetapi, Tali ketahuan patroli udara ketika bersembunyi di kolong jembatan. Beruntung teman asramanya yaitu Shay lagi jalan-jalan di sekitar jembatan lalu menyelamatkan Tali dengan hoverboardnya. Jadi rupa-rupanya selain Tali dan Paris, ternyata Shay juga sering melanggar aturan asrama lalu keluyuran di malam hari. Hal itu dikarenakan semua teman dekat Shay sudah menjalani operasi dan Shay merasa kesepian karenanya. Keduanya lantas mengendap-endap masuk lewat dapur sambil mencuri beberapa cemilan lalu ngobrol di atas gedung. Tentunya setelah mereka menutup kamera CCTV dengan sebuah kain agar tidak keconangan. Nah, Tali kemudian menceritakan keadaan di pusat kota yang dipenuhi pesta sepanjang malam, serta tidak ada satu warganya yang burik. Mereka begitu sempurna dan dipenuhi kebahagiaan. Namun sayangnya semua gemerlap itu membuat Paris melupakannya, meskipun Tali itu tidak begitu mengkhawatirkannya. Karena tanggal 9 bulan depan ia berusia 16 tahun dan pastinya bisa bertemu dengan Paris kembali. We have the same birthday. Dan ternyata Shay juga berulang tahun di tanggal 9 bulan depan, yang membuat Tali kembali bersemangat karena akhirnya ia punya seorang teman baru. I know we're gonna be late for class. Oh. Sejak saat itu, mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, bersekolah bersama, bahkan Shay juga ngajarin Tali naik hoverboard. Lives tomorrow. Shay! Incredible. Hingga di suatu hari, seorang anak perempuan yaitu Sashi memberi Shay sebuah buku. Buku itu berisi tentang perlawanan komunitas pemberontak di luar kota yang disebut dengan The Smoke atau The Smokies. Mereka ini adalah masyarakat yang menolak sistem sosial yang berlaku di zaman ini, di mana penampilan fisik menjadi standar utama. Dan hal tersebut membuat para ugly tertarik dengan mereka. Shay! Shay! The towers will detect us!
Suatu hari, saya ngajakin Tali pergi ke batas kota dengan mengendarai hoverboard. Saya ingin menunjukkan kepada Tali bahwa dunia itu sangatlah luas. Akan tetapi, Tali khawatir menara akan melacak keberadaan mereka serta ancaman bahaya di dunia luar. Maka dari itu, saya minta Tali melepas cincin komunikasinya lalu bersama-sama pergi ke dunia luar. Been in the Rusty Ruins before. Sesampainya di sana, Tali melihat keadaan kota yang hancur lebur akibat peperangan yang dilakukan kaum Rusty. I need you to promise you're not going to tell anyone. Nah, kaum Rusty ini adalah sebutan bagi mereka yang hidup di peradaban sebelumnya, yang dianggap serakah, diskriminatif, serta gemar berperang hingga memusnahkan sepertiga populasi dunia. Nah, jadi tujuan saya ngajak Tali ke sini sebenarnya ingin memperkenalkannya dengan seseorang bernama David dari komunitas Smokies atau kelompok pemberontak yang menolak sistem sosial saat ini. Bagi mereka, keindahan itu bukanlah sesuatu hal yang bisa distandarisasi, karena masing-masing orang punya caranya sendiri untuk menilai serta melihat sesuatu berdasar isi hatinya, bukan melalui fisik semata, melainkan tergantung bagaimana setiap individu menciptakan kebahagiaannya sendiri. Di dunia luar ini, mereka bisa menanam makanannya sendiri, hidup dengan bebas tanpa didikte siapapun, dan Shay ingin menjadi bagian dari mereka. Selama di asrama, hampir setiap waktu mereka hanya memikirkan tentang penampilan dan apa kekurangan mereka sepanjang hari. Hal itu membuatnya merasa kesepian dan tidak aman, khawatir bagaimana jika nantinya mereka itu tidak dioperasi. Tapi di tempat ini, mereka bebas dari kekhawatiran tersebut, bisa bermimpi, bahkan bisa bercita-cita. I was supposed to go with some of my friends. The night you jumped off Garbo. Saat pertama kali bertemu dengannya, saya menyadari Tali ini memiliki kehendak bebas yang kuat. Terbukti dari dirinya yang gemar keluyuran, melanggar aturan, bahkan nekat pergi ke kota hingga dikejar-kejar patroli. I don't want to be free, I want to be pretty. Namun, aksi keluyuran ini membuat Tali khawatir. Karena jika ia ketahuan berinteraksi dengan kaum pemberontak, maka operasinya akan dibatalkan, yang secara tidak langsung menghapus impiannya menjadi rupawan serta hidup di pusat kota. I wrote directions. Karena Shay tidak ingin memaksa Tali, ia memberikan peta arah pulang lalu mengucapkan salam perpisahan. 1 bulan kemudian, Tali akhirnya diwisuda lalu dikirim ke pusat kota. Namun, alih-alih dibawa ke lab untuk dioperasi, Tali malah dibawa ke kantor gubernur atas permintaan Dr. Cable. I'm Dr. Cable. I'm so sorry to delay your surgery. Sesampainya di sana, Dr. Cable pun meminta maaf karena sudah menunda operasinya. Saat ini, ia butuh bantuan Tali untuk menemukan di mana keberadaan Shay, yang mana Shay tidak hadir di acara wisuda. I thought she must have been sick, or something like that. Tali berkata mungkin ia sedang sakit atau ketiduran di kamarnya. Tapi Dr. Cable tidak mempercayainya karena alat deteksi kebohongan mendeteksi Tali itu sedang berbohong. Yang ternyata Dr. Cable sudah banyak mendengar tentang kelompok pemberontak serta mengetahui sosok David yang ditemui Shay di dunia luar. Menurutnya, dunia luar itu sangat berbahaya, sangat manipulatif hingga membuat banyak orang tersesat akan keyakinan palsu yang disebut kehendak bebas. Maka dari itu, Dr. Cable minta Tali memberitahu di mana terakhir kali ia pergi bersama Shay. Semakin cepat Shay ditemukan, maka semakin cepat pula ia akan dioperasi. Namun, karena Tali sudah berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang Shay, Tali bersikeras tidak tahu menau di mana keberadaannya. Yang pada akhirnya Dr. Cable terpaksa mengembalikannya ke asrama sampai Tali mau berterus terang. Kenyataan itu pun membuat perasaannya hancur lebur. Ditambah para aglis di asrama banyak yang mencibirnya gara-gara ulahnya sendiri. Namun tanpa disangka, malam itu Paris datang ke asrama. Yang rupa-rupanya ia sudah mendengar kabar tentang Tali yang dikembalikan ke asrama gara-gara menolak membantu menemukan Shay. Menurutnya, Shay saat ini dalam bahaya tanpa tahu apa yang terjadi dengan dirinya di dunia luar. Jika Tali membantu Dr. Cable menemukannya, justru ia akan menyelamatkan hidup Shay. You're not breaking a promise if she needs help. Maka dari itu, Tali akhirnya menemui Dr. Cable lalu memberitahu di mana keberadaan Shay agar mereka menyelamatkannya. Akan tetapi, alih-alih akan mengirim patroli untuk menjemput Shay, Dr. Cable justru khawatir Shay sudah menjadi bagian dari pemberontak.
Ditambah berdasar informasi dari intelnya, para pemberontak sedang mengembangkan senjata berat untuk menghancurkan kota modern. Jika kota ini hancur, maka hancur juga impian banyak orang menjadi rupawan termasuk dirinya. I need you to find the smoke. Karena itu, Dr. Cable meminta Tali berpura-pura bergabung dengan para pemberontak untuk menemukan markas serta senjata mereka sebelum terlambat demi menyelamatkan Shay serta peradaban manusia. Jika ia berhasil, maka Dr. Cable akan menuruti segala keinginannya lebih dari sekedar operasi. Yang secara tidak langsung, Dr. Cable terkesan malah memanfaatkan Tali demi kepentingan misinya. We need you to become one of them, so we can find this weapon before it's too late. Dan setelah diberi berbagai macam peralatan lengkap termasuk alat komunikasi dan pelacak, Tali pun memulai petualangannya ke dunia luar yang begitu keras dan penuh tantangan. I so appreciate your help convincing Tali. Setelah kepergiannya, giliran Paris dipanggil Dr. Cable, yang ternyata Dr. Cable lah yang diam-diam mengirim Paris ke asrama untuk meyakinkan Tali. Namun sekembalinya dari asrama, Paris justru teringat akan kenangan masa lalunya, di mana hampir seluruh hidupnya ia habiskan di asrama bersama Tali. Hal itu jugalah yang membuatnya khawatir akan keberadaan Tali saat ini. Dr. Cable pun menyadari hal tersebut, bahwa sebagian kecil orang memang membutuhkan sesuatu yang lebih untuk dilakukan. Itulah kenapa Dr. Cable akan menjadikannya spesial atau sebutan bagi pasukan khusus. I can make you very special. Yang diberi keistimewaan berupa upgrade penyempurnaan fisik di laboratorium. Mesin operasi yang mereka miliki tidak hanya sekedar digunakan untuk mempercantik tampilan saja, tapi juga bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan fisik di atas rata-rata orang biasa. Atau gampangnya itu di-upgrade menjadi manusia super. Lalu scene berpindah ke dunia luar, di mana Tali yang saat ini tengah tidur terlelap tiba-tiba dikejutkan dengan kebakaran hebat di sekitarnya. Beruntung, sesosok lelaki yang tak lain adalah David dari kelompok pemberontak datang menyelamatkannya dari kobaran api. David lantas melakukan pemindaian untuk memastikan Tali itu bebas dari alat pelacak. Awalnya, Tali ketakutan kalung pelacak pemberian Dr. Cable akan ketahuan. Tapi untungnya, pelacak itu lebih canggih dari alat pemindai yang mereka miliki. Setelah itu, David membawa Tali ke pos terdepan di mana Shay juga berada di sana, yang membuatnya senang bisa bertemu dengan Tali kembali. Lalu di malam harinya, mereka berdua saling berbagi cerita tentang kabar terakhir. Saya memberitahu bahwa camp ini adalah pos terluar dari markas utama yang lokasinya sangat dirahasiakan. Jadi, setiap ada orang baru, mereka akan diperiksa terlebih dahulu. Meski saya sangat percaya Tali itu tidak berbahaya bagi komunitas. Di sisi lain, Tali juga bertanya apakah keadaannya di sini baik-baik saja, karena ia sangat mengkhawatirkannya. Tapi saya malah tertawa apakah ia terlihat seburuk itu. Justru di tempat ini saya mendapat kebebasannya tanpa ada aturan ini dan itu seperti di asrama. Namun kekhawatiran Tali tersebut juga membuat saya curiga apakah kedatangannya ke sini adalah untuk menjemputnya. Jika memang benar, saya janji tidak akan memberitahu siapapun. Tapi setidaknya selama Tali berada di sini, cobalah untuk mengenal lebih dalam para Smokies yang mereka anggap pemberontak. Lalu di keesokan paginya, Tali melihat para Smokies sedang bersiap membakar tanaman ajaib ciptaan para ilmuwan. Tanaman tersebut sebenarnya sangat berbahaya bagi bumi, karena menyerap sumber energi dan nutrisi di dalam tanah sebelum akhirnya menjadi padang gurun. Dan jika dibiarkan, maka kehidupan di seluruh planet akan musnah untuk selamanya. Jadi, kebakaran yang terjadi semalam sebenarnya adalah ulah mereka, meski mereka itu juga tidak tahu kalau Tali tertidur di sana. Dan itulah kenapa mereka ini disebut dengan The Smoke. Approaching West Mountain Pass. Mereka kemudian membawa Tali terbang ke sebuah padang gurun menggunakan helikopter kuno peninggalan kaum Rusty. Tempat itu dulunya sangat subur, namun berubah hanya dalam waktu beberapa tahun saja setelah tumbuhan genetik itu ditanam di area sekitar. Para Smokies pun lantas membakar habis semua tanaman. Tapi sialnya keberadaan mereka terdeteksi patroli yang kemudian menyerang para pemberontak hingga membuat Shay terjatuh dari helikopter. Tanpa pikir panjang, Tali lompat dari helikopter untuk menyelamatkan Shay.
Dan untungnya hanya ada 2 orang musuh dan para pemberontak berhasil mengalahkan mereka lalu kembali ke pos. Sampai di pos, Croy bertanya-tanya bagaimana patroli itu bisa mengetahui keberadaan mereka, lalu menuduh Tali adalah musuh di dalam selimut dan meminta David mengembalikannya ke kota. Namun, David percaya kalau Tali ada di pihak mereka setelah melihat Tali mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Shay. Jika ia adalah musuh, tidak mungkin Tali senekat itu mau melakukannya. Dan ia memutuskan akan membawa Tali ke markas atau lebih tepatnya desa Smoke setelah mereka bermalam di sini. Lalu di keesokan harinya, Tali dibawa ke desa Smoke di mana para Smokies tinggal dengan mata ditutup demi keamanan desa. Di tempat tersebut, Tali melihat banyak hal yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Semua orang terlihat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing tak terkecuali orang tua, karena mereka harus menanam makanannya sendiri demi keberlangsungan hidup. Everyone has to work, even our elders. You keep your supplies in a cave? Lalu di malam harinya, David kembali mengingatkan pada kelompoknya bahwa mereka harus segera mencapai tujuan utama dalam waktu dekat. Karena semakin hari, patroli kota semakin dekat dan tidak akan pernah berhenti memburu para Smokies. Entah apa maksud perkataan David, tapi Tali menduga hal ini berkaitan dengan senjata pemusnah massal yang pernah dikatakan Dr. Cable sebelumnya. Esok harinya, David ngajarin Tali cara menggunakan senjata busur. Tapi karena Tali tidak terbiasa memegang senjata, tangannya mulai melepuh. Karena itu, David memberinya sarung tangan agar tidak terluka. Your parents live here? I was born here. David lalu cerita kalau ia lahir dan dibesarkan di sini secara alami. Dan itulah kenapa ia sangat menjaga tempat ini. Berbeda kisah dengan Tali, sejak ia kecil sudah tinggal di asrama dan bahkan sama sekali tidak mengenal orang tuanya sendiri. Karena para orang tua tinggal di distrik utama. Barulah ketika mereka berumur 16 tahun bisa bertemu dengan para orang tua. Tiba-tiba seorang anggota pemberontak pulang dalam keadaan terluka. Ia diserang anggota patroli ketika membakar bunga di wilayah timur. Namun anehnya mereka memiliki kekuatan di atas manusia biasa begitu cepat dan begitu kuat. Ada kemungkinan Dr. Cable telah mengirim pasukan spesialnya. Are those David's gloves? Yeah. Tanpa sengaja, saya melihat sarung tangan pemberian David. Lalu saya memberitahu Tali bahwa memberi sesuatu di tempat ini punya makna lebih. Dan seseorang hanya akan memberikan benda miliknya kepada orang yang dianggap spesial. Yang artinya David itu menyukainya. Sudah saatnya Tali itu membuat pilihan. Tetap tinggal di sini atau segera pulang ke kota sebelum ketahuan bahwa dirinya itu masih memihak kota. I want you here. Sore harinya, Tali menemui David lalu bertanya tentang senjata pemusnah massal yang katanya akan digunakan untuk menghancurkan kota. Namun alih-alih mengklarifikasi tentang senjata tersebut, David malah ngajak Tali ke rumah orang tuanya. Saat melihat mereka berdua, Tali benar-benar terkesima bahwa seorang anak ternyata bisa memiliki kemiripan wajah dengan orang tuanya. Hal ini tentu saja wajar, karena memang sejak kecil para Uglis tidak pernah tahu bagaimana rupa orang tuanya. Apalagi wajah mereka itu sudah pasti akan berubah ketika dioperasi. David lalu minta kedua orang tuanya menjelaskan tentang senjata yang ditanyakan Tali kepadanya. Nah, usut punya usut, sebelum ada Smoke, mereka berdua ini dulunya adalah dokter ahli bedah kosmetik untuk negara. Di akhir tugasnya, sang ibu ditunjuk menjadi panitia standar morfologi sehingga ia punya akses ke seluruh data medis. Sedangkan sang ayah mencoba menghentikan akses operasi, karena saat itu terjadi banyak kematian yang sengaja disembunyikan dari publik. Mereka juga menduga tujuan utama dari operasi itu adalah menghapus jati diri seseorang, lalu mengisinya dengan kebahagiaan palsu. Terlebih saat mereka memeriksa pasien, ditemukan adanya gumpalan di otak yang membuat daya pikir mereka melemah sehingga mudah dikendalikan. Nah, itulah yang terjadi pada Paris kenapa ia seakan melupakan Tali pasca operasi. Selain mengendalikan penduduk, Dr. Cable juga menyeleksi orang-orang dengan keinginan lebih untuk menjadi prajurit tanpa pikiran. Dan meski mereka berdua dulunya bekerja sama dengan Dr. Cable, tapi mereka tidak bisa diam begitu saja melihat perbuatannya. Yang pada akhirnya keduanya memutuskan untuk keluar dari kota, lalu mengembangkan sebuah serum untuk memulihkan orang-orang seperti sedia kala. Nah, serum itulah yang mereka sebut dengan senjata untuk melawan Dr. Cable.
bukan senjata berat seperti yang ia pikirkan. Hanya saja serum itu belum selesai dikembangkan sehingga belum diuji coba secara langsung. Karena dikhawatirkan terjadi efek samping berbahaya, mereka membutuhkan bahan tambahan yang ada di lab kota untuk menyempurnakannya. Dan tentu saja pergi ke sana akan sangat berbahaya. We have created in our lab the base serum. Setelah mendengarkan penjelasan mereka berdua, Tali membakar kalung pelacak pemberian Dr. Cable. Lalu berterus terang kepada David bahwa tujuannya datang ke sini bukan karena Smoke. Tapi David tidak mempermasalahkannya. Ia hanya ingin tahu pilihan apa yang akan dibuatnya setelah mendengar fakta tentang manipulasi kota modern. Namun, tanpa mereka sadari, kalung pelacak yang dibakar Tali sebelumnya justru memicu sinyal lalu mengirim koordinat lokasi ke kota. Lalu di keesokan paginya, para Smokies dikejutkan kedatangan pasukan spesial Dr. Cable. Para pemberontak berusaha melawan, tapi mereka sangat cepat dan kuat yang membuat mereka kewalahan. Dan tak lama berselang, Dr. Cable muncul di hadapan mereka, lalu menanyakan di mana David, pemimpin dari para pemberontak. Sang ayah berusaha membela David tidak ada kaitannya dengan tindakannya di masa lalu. Akan tetapi, Dr. Cable tidak peduli, lalu memerintahkan Paris yang kini di bawah kendalinya membunuh ayah David. Tali kemudian lari ke gudang senjata disusul Paris yang ingin menangkapnya. Tapi Tali dengan cepat membakar bahan bakar yang membuat Paris terpental, lalu mengambil anak panahnya untuk melawan pasukan spesial. Namun perlawanan mereka tidak ada artinya karena para spesial sangatlah kuat. Sementara Dr. Cable minta pasukannya berhenti mengejar Tali, lalu membakar seluruh desa termasuk laboratorium pemberontak, kemudian membawa tahanan ke penjara kota. Atas kekacauan tersebut, Tali meminta maaf kepada David. Ia bermaksud membakar kalung itu, tapi ia tidak menyangka jika api itu justru membuatnya menyala. Apa boleh buat, nasi udah menjadi bubur. Yang harus mereka lakukan saat ini adalah pergi ke kota menyelamatkan para tahanan. Sasi, Tali. Untungnya, Tali punya beberapa teman di asrama yang diam-diam mempelajari kelompok Smoke. Tali menemui temannya bernama Sasi, lalu memintanya mengumpulkan orang sebanyak mungkin untuk membuat pengalihan. I'm David. We need your help. Jika cita-cita mereka adalah menjadi pemberontak, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Huh? Sasi lantas mengumpulkan teman-teman hoverboardnya, lalu membuat tulisan The Smoke Life di udara tanda perlawanan. Sementara David dan Tali diam-diam menyusup ke dalam penjara. Sampai di dalam, David menyerang seorang penjaga, lalu mengambil cincin aksesnya untuk membebaskan para tahanan. Sang ibu minta mereka bergegas ke laboratorium untuk menyempurnakan serum buatannya. Tali. Tapi mereka malah dibuat terkejut melihat Shay baru saja mendapat penyempurnaan atas paksaan Dr. Cable. Dan benar saja, sifat Shay seketika berubah menjadi penurut dan mendukung Dr. Cable. Bahkan mengatakan bahwa perubahan ini sangat luar biasa. Dr. Cable lalu memaksa Tali, David, dan sang ibu masuk ke dalam tabung untuk mendapat penyempurnaan. People are so much happier this way. Beruntung saat mesin itu baru dinyalakan, para Smokies datang lalu membakar laboratorium. Tali dan yang lain memanfaatkan situasi itu untuk kabur keluar, tapi Paris menghadang mereka. Nah, saat akan melawan, Tali minta teman-temannya tidak menyerang karena ia yakin Paris masih memiliki kesadarannya. Tapi David tidak percaya karena Paris telah membunuh sang ayah lalu menghajarnya, kemudian menjatuhkannya ke bawah bendungan. Dan setelah itu, rombongan Smokies pun kabur ke dunia luar sebelum ditangkap. Sampai di sana, sang ibu memberitahu bahwa saat di lab ia sempat mengambil bahan untuk menyempurnakan serum, dan mereka bisa mengujinya pada Shay untuk melihat bagaimana hasilnya. Namun Shay malah menolak untuk disembuhkan karena ia merasa bahagia dengan pikiran serta penampilan barunya. Yang tentu saja perubahan Shay tersebut karena pengaruh dari penyempurnaan. But I don't want to be cured. Apa boleh buat, karena tidak ada subjek untuk diuji, Tali menawarkan dirinya menjadi bahan eksperimen. I'll do it. Ia akan menyerahkan diri lalu membiarkan Dr. Cable mengoperasinya. Dan setelah itu mereka bisa menggunakan obat itu untuk menyembuhkannya. Ini adalah satu-satunya cara, meski resikonya besar, tapi jika berhasil mereka akan menyelamatkan banyak orang. If you come back, then I'll know that you've forgiven me.
Sesaat kemudian, rombongan patroli berdatangan lalu membawa Tali ke kota. Dan tak lama setelahnya, Tali menjelma menjadi sosok rupawan tinggal di kota Pretty dan akhirnya film pun selesai. I love being pretty. Jadi, apakah film ini nantinya punya kelanjutan? Bisa jadi memang ada kelanjutannya. Karena jika kita menebak-nebak kejadian selanjutnya, pasca Tali mendapat penyempurnaannya, cerita sepertinya masih akan berjalan sangat panjang. Setiap orang yang baru saja melakukan operasi kebanyakan lupa dengan jati dirinya dan memperlihatkan kebahagiaannya seperti halnya yang diperlihatkan Shai. Namun ekspresi wajah Tali di akhir film terlihat menunduk sambil memandangi bekas luka di tangannya, yang menandakan bahwa Tali tidak sepenuhnya mengubah tubuhnya dan ia masih mengendalikan pikirannya. Film ini juga agak sedikit mengingatkan kita pada film Divergent yang memiliki kemiripan cerita. Yang tadinya Mimin kira cuma ada satu film, ternyata ada 3 film. Jadi sebaiknya kita menunggu kabar terbaru apakah film ini nantinya akan punya kelanjutan atau tidak. Dan terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.